Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Ayu Widianise, NPM 214724 dari PGSD Ruang 2. Baik, di sini saya akan presentasikan tentang rumus-rumus Excel. Yang pertama itu ya ada yang namanya sum. Nah, rumus sum ini terdapat fungsi utama adalah untuk mencari penjumlahan atau menjumlahkan. Rumus ini biasanya digunakan oleh orang-orang untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Baik, yang pertama di sini ada tabel. Di tabel ini terdapat nama, nilai 1, nilai 2 dan jumlah. Jadi di sini kita berikan contoh Doni ya. Doni ini nilai satunya 80 dan nilai 2-nya 60. Untuk mencari sum, di jumlah ini kita ketik sama dengan, lalu kita ketik sum, buka kurung, setelah itu kita blok dari nilai 1 sampai nilai 2. Maka akan kelihatan kodenya. Setelah itu kita tutup kurung, setelah tutup kurung kita klik enter. Maka di sini di dalam penjumlahan itu akan terdapat nilai sumnya. Baik, yang kedua itu adanya rumus Excel yang kedua itu average. Nah, rumus average ini terdapat fungsi yang utama itu untuk mencari nilai rata-rata dari suatu variabel. Yang pertama, seperti biasa kita buat tabel dulu. Setelah itu kita mencantumkan nama seseorang dari nilai 1 sampai nilai UTS, kita buat angkanya berapa. Lalu kita ketik nilai rata-rata, kita buat tabel dengan nama nilai rata-rata. Lalu kita di nilai rata-rata itu kita ketik sama dengan, lalu kita cari average, buka kurung, lalu kita blok nilai 1 sampai nilai UTS kita blok, maka akan kelihatan data-datanya. Lalu kita tutup kurung, setelah itu kita enter, maka di nilai rata-rata akan terlihat nilai rata-ratanya itu berapa. Baik, lanjut yang ketiga yaitu ada N. Rumus N ini terdapat fungsi yang utama adalah menghasilkan nilai true jika argumen yang diuji tersebut bernilai benar, dan false jika semua atau salah satu argumen bernilai salah. Baik, kita lanjut seperti biasa, kita adanya tabel dulu untuk contohnya. Lalu di sini dari nilai 1 sampai nilai UTS, dan nilai rata-rata itu sudah ada karena tadi sudah dijelaskan. Lalu di samping nilai rata-rata itu kita bikin tabel yang namanya hasil. Nah, di hasil ini kita ketik sama dengan, lalu kita cari N, buka kurung. Nah, yang di blok ini adalah nilai 1 dan nilai 2, 80 dan 70 dari nilai Doni. Nah, di sana akan terdapat rumus N-nya. Lalu kita tutup kurung, sama seperti tadi, kita langsung aja enter. Nah, di sini terlihat kan hasilnya itu true dan false. Berarti nilainya itu benar dan salah. Baik, yang keempat adanya not. Nah, rumus not ini terdapat fungsi yang utama yaitu kebalikan dari rumus N, yaitu yang menghasilkan nilai true jika kondisi yang diuji salah dan nilai false jika kondisi yang diuji itu benar. Contohnya seperti tadi ada tabelnya itu dinilai, tapi di sini yang di C itu dinilai rata-rata. Jadi nilai rata-ratanya itu kita blok. Sebelum itu kita bikin dulu tabel baru. Kita ketik sama dengan not, buka kurung, baru kita blok nilai rata-rata dari atas ke bawah. Kita cuma pakai 2 angka saja. Lalu setelah itu kita tutup kurung, lalu klik enter. Nah, di sini akan terlihat nilainya itu bawah itu false. Jika nilainya false, berarti artinya yang diuji itu emang benar, karena kan di sini not ini berperan sebagai kebalikannya. Baik, di sini yang kelima adanya fungsi choice. Nah, fungsi choice ini menampilkan hasil pilihan berdasarkan nomor indeks atau urutan pada suatu referensi value yang berdasarkan data, numerik, formula atau ring. Sama seperti tadi kita buat tabel dulu, tapi bedanya di sini kita membuat nama tempat. Nah, nama tempatnya itu ada 4, Jakarta, Bandung, Bali, dan Jogja. Lalu kita bikin kolom yang namanya pilihan. Nah, di bawah pilihan itu kita ketik sama dengan choice, buka kurung, lalu kita blok dari Jakarta sampai Jogja dan Bali. Balinya ini nomor 3-nya ini kita blok juga. Setelah itu ketemu kodenya, kita tutup kurung, lalu sama caranya seperti tadi, lalu kita enter, maka di pilihan itu akan terlihat bahwa value-nya itu adalah Bali. Sekian presentasi dari saya. Om Santi Om.